Baik, selamat datang di ruangan konseling saya yang begitu sederhana ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah dengan sukarela berkenan untuk melaksanakan sesi konseling pada hari ini. Apakah benar ini dengan Adin? Iya, Kang. Ya, saya sudah melihat intake inform Adin ya barusan, dan setidaknya saya mengetahui sedikitnya permasalahan dari Adin ini. Oke, sebelumnya untuk sesi konseling ini nih, biar kedepannya lancar gitu ya. Saya manggil Adin ini apa nih? Adin saja ataupun ada panggilan lain selain itu? Adin saja. Adin saja. Oke, siap. Saya panggil Adin ya. Ya. Oke. Adin, apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi konseling? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya. Jadi ini yang pertama kali ya? Iya. Atau pernah apa sih namanya, browsing gitu, mencari informasi apa itu sesi konseling? Udah pernah. Udah pernah. Iya. Oke, apa itu? Konseling itu kayak, setahu saya, curhatan gitu, Kang. Curhatan. Oke. Di sini saya izin untuk menjelaskan sedikit ya apa itu konseling. Jadi konseling itu sebuah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli yang bermuara kepada teratasinya masalah itu dengan solusi ataupun dengan hal yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Adin itu sebagai konselinya seperti itu. Dan juga pada sesi konseling ini berjalan sekitar 30 sampai 45 menit ke depan ya, tergantung bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin Cukup. Oke. Oh ya, di sini saya juga izin merekam video ya. dan juga audio ya. Siap. Di sini. Dan saya izin mencatat juga ya. Oh ya, saya juga izin menjelaskan juga ya bahwasanya pada sesi konseling ini ada asas yang perlu saya pegang. Yang pertama itu asas kerahasiaan, yang mana video ataupun audio yang saya rekam, baik itu secara pribadi ataupun secara pribadinya Kang Adin, itu saya tidak akan mempublikasikannya kepada siapapun terkecuali Adin mengizinkan ataupun berkenan untuk saya publikasikan, ataupun ada beberapa dari teman-teman Adin, keluarga Adin, ataupun orang-orang terdekat Adin ingin melihat sesi konseling ini, saya izinkan atas keberkenanan Adin. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya. Oke, apakah posisi duduk saya sudah dirasa nyaman atau saya kurang geser ke kiri atau ke kanan? Cukup. Oke. Siap ya untuk melaksanakan sesi konseling ini? Siap. Jika siap, kita mulai saja. Oke. Adin, jadi apa nih sebetulnya permasalahan yang Adin alami saat ini sehingga Adin dengan sukarela gitu berkenan untuk melaksanakan sesi konseling ini? Jadi permasalahan saya mungkin ada pada perasaan saya, Kang. Perasaan. Iya. Jadi ada seseorang gitu, Kang, yang bikin saya jadi tidak tenang, mungkin jadi ya nggak enak gitu, Kang. Jadi susah gitu, Kang. Oke, jadi Adin merasa tidak tenang karena seseorang gitu ya, terhadap seseorang. Saya jadi penasaran nih, sebetulnya bisa diceritakan nggak sih lebih detailnya lagi bagaimana permasalahannya? Mungkin kan itu seorang itu tuh teman, Ya, teman. sudah kenal gitu. Terus kesini tahu sifat aslinya, jadi risih aja gitu. Jadi risih. Jadi ngeganggu gitu ke saya sendiri. Oke, saya jika lebih dirincikan lagi nih, hal itu terjadi itu karena apa? Mungkin karena sifat orang itunya yang bikin tidak nyaman ke sayanya. Oke, jadi Adin merasa tidak nyaman kepada seseorang ya, karena sifatnya. Ya. Oke,
Ada lagi selain itu? Mungkin hal yang lebih detailnya atau lebih detail lagi dari itu. Sifatnya mungkin perilakunya juga, Perilakunya, sifatnya, terus ya sebenarnya kesehariannya juga. Boleh tahu perilaku dan sifatnya itu seperti apa sehingga membuat Adin itu merasa tidak nyaman, tidak tenang gitu. Ya mungkin orangnya itu kayak sosokan gitu, Soal-soal. terus Selain itu, dan itu mungkin dianya juga terlalu, mungkin bisa dibilang ekstrovert atau ekstrovert gitu, terlalu aktif gitu Bang. terlalu Jadi aktif, terlalu toksik, berlebih-lebihan gitu, berlebih-lebihan. dan terlalu itu juga terlalu ya toksik bisa dibilang. Oke, mungkin jika saya simpulkan, Adin itu merasa tidak suka, tidak nyaman ya, dan juga tidak tenang kepada seseorang karena seseorang itu memiliki perilaku yang tidak baik seperti terlalu toksik yang mungkin mengganggu hidup Adin gitu ya. Oke. Dari sesi konseling ini nih, apa yang Adin harapkan? Ya, yang saya harapkan kedepannya mungkin saya bisa menjadi biasa lagi gitu. Oke, bisa menjadi lebih biasa lagi. Terus ya terhadap orang itu juga ya bisa membiasakan diri dengan dia itu. Oke, jadi Adin ingin lebih terbiasa dengan sikap tersebut dan lebih memaklumi sikap tersebut. Oke, Agar tidak risih juga ke saya. agar tidak risih juga gitu ya. Boleh diceritakan itu seperti apa sih agar tidak risih itu, agar lebih bisa menerima itu? Mungkin kayak memahami lebih dalam lagi sih ke seorang itu agar lebih dekat, terus ya dibilangin gitu, mungkin dibilangin biar ya menyesuaikan diri. Oke. Jadi tujuan Adin itu ingin membiasakan diri dengan perilakunya dan juga memahami perilakunya lagi dan melakukan pendekatan sehingga Adin bisa dapat memberikan saran terhadap perilaku toksiknya teman Adin itu. Oke. Adin, di sini saya ada pertanyaan dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh. Oke. Adin boleh posisikan dengan nyaman, posisi Adin senyaman mungkin dan serileks mungkin ya. Oke, sekarang Adin boleh tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut perlahan. Setiap tarikan nafas yang Adin keluarkan, setiap hembusannya itu memberikan rasa tenang, rileks, dan semakin nyaman. Oke, boleh diulangi sekali lagi. Tarik nafas yang dalam, keluarkan lewat mulut perlahan. Oke, sekarang saya minta Adin untuk tutup mata. Oke. Sekarang bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling ini, Adin pergi ke kosan atau ke rumah dan kemudian Adin tertidur. Dan saat Adin tertidur, terjadi sebuah keajaiban. Masalah yang Adin bicarakan kepada saya tiba-tiba tuntas karena keajaiban telah merubahnya.
Karena Adin tertidur, Adin tidak tahu apa-apa. Adin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan saat bangun di pagi hari, Adin merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Apakah Adin bisa merasakan sesuatu yang berbeda itu? Bisa. Oke, beritahu saya apa yang Adin rasakan saat Adin terbangun di pagi hari itu. Merasa plong, Lebih plong ya? lebih plong, Selain itu, merasa tidak ada beban. tidak ada beban. Ada lagi selain itu? Sudah. Sudah. Apa yang Adin lakukan di pagi hari itu sehingga Adin merasa berbeda, lebih berbeda gitu? Yang Adin lakukan di pagi hari itu, yang dibayangkan Adin? Duduk. Selain itu, ada lagi mungkin? Sambil minum. Duduk sambil meminum. Minum apa nih kira-kira? Minum kopi. Duduk sambil minum kopi. Ada lagi selain itu? Sudah. Oke, jadi Adin merasa ada perbedaan di pagi hari itu karena Adin sedang duduk sambil minum kopi gitu. Oke, adakah orang lain yang melihat Adin di pagi hari itu? Ada. Ada? Siapakah itu? Tetangga. Tetangga ya. Apa yang dikatakan tetangga itu ketika melihat Adin sangat berbeda di pagi hari itu? Seperti biasa menyapa, Menyapa, terus menanyakan kabar. menanyakan kabar. Ada lagi selain itu? Sudah. Sudah ya. Seperti apa mengatakan menyapa ke Adin itu? Seperti selamat pagi. Selamat pagi. Adakah reaksi dari tetangga itu yang ketika pagi itu melihat Adin berbeda, sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya? Jika ada reaksi, silakan katakan saja. Reaksinya tersenyum. Tersenyum. Oke. Terus bagaimana reaksi Adin ketika melihat tetangga yang menyapa ke Adin dan kemudian bereaksi berbeda kepada Adin itu ya di hari-hari sebelum dibandingkan hari-hari sebelumnya, seperti tersenyum ke Adin. Nah, bagaimana reaksi Adin melihat hal itu? Kaget. Kaget. Ada lagi? Heran. Ada lagi selain itu? Oke. Sekarang boleh dibuka lagi matanya. Barusan Adin sudah merasakan hal yang berbeda di pagi hari itu dan juga melihat reaksi-reaksi orang-orang yang ada di pagi hari itu. Ya, dan Adin merasakan tenang, lebih plong, dan lebih positif. Oke? Iya. Oke, sekarang katakan saja apa yang terjadi barusan. Boleh Adin katakan saat pagi itu, saat bangun dari pagi itu. Adin merasakan apa gitu? Merasakan
Ya, ketenangan, plong, ketenangan, mungkin kayak lebih sejahtera gitu lebih sejahtera, dan juga mendapatkan reaksi dari tetangga gitu ya, dan reaksi Adin juga kaget dan bahagia gitu ya. Oke. Dan saat perasaan itu muncul, adakah bagian tubuh di sebelah mana nih, area tubuh mana yang Adin rasakan gitu, dan rasanya itu sangat kuat di dada ya. Oke. Baik, sekarang saya ingin Adin menutup mata lagi dan fokus pada sensasi yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan di atasnya. Boleh disimpan di bagian dada. Apakah perasaan itu besar atau kecil? besar. Besar. Perasaan itu berbentuk atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kira-kira berwarna atau tidak? Berwarna. Berwarna. Oke. Boleh beritahu saya warna itu seperti apa? Abu-abu. Abu-abu ya. Sekarang saya ingin Adin bayangkan kaki Adin masuk ke dalam warna abu-abu itu dan membawa semua pikiran dan perasaan Adin ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu. Mungkin itu saat Adin SMA, kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Beritahu saya jika perasaan itu muncul, jika memori itu muncul. Oke. Muncul. Boleh beritahu saya tepatnya di kelas berapa dan di usia berapa? Di kelas 12, di usia 18. Di kelas 12 di usia 18 ya. Saya penasaran nih, apa sih yang terjadi pada saat itu? Apa yang ada di pikiran Adin saat itu? Sedang ngobrol. Sedang ngobrol? Ada lagi mungkin selain itu? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang saya ingin Anda turun kembali ke pengalaman lain. Ketika rasa senang dan bahagia pada diri Adin itu kembali muncul. Mungkin di kelas sekolah dasar, di kelas 6 atau di kelas 5, atau mungkin di kelas 4. Oke, beritahu saya jika pengalaman positif itu muncul. Pas kelas 5. Pas kelas 5 ya? Kira-kira itu usia berapa? Usia 8 tahun? Kelas 5. Kelas 5? 8 atau mungkin 10, kira-kiranya aja lah ya. Di usia 8. Oke. Apa yang terjadi pada saat itu? Sedang bermain bola. Sedang bermain bola ya. Kira-kira apa yang membuat Adin mampu untuk melakukannya? Karena suka. Karena suka bermain bola ya. Oke. Saya penasaran nih dengan hal itu.
ketika itu muncul, perasaan apa yang Adin rasakan? Senang, Senang, bahagia, bahagia. Ada lagi selain itu? menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Sekarang boleh buka mata lagi. Disimpan aja tangannya. Oke. Jika seandainya ada skala nih ya, dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu adalah skala terendah, skala terburuknya Adin gitu ya. Dan 10 adalah skala tertinggi, skala terbaiknya Adin. Saat ini Adin berada di skala mana nih kira-kira? Di skala 6. Di skala 6. Oke. Luar biasa sekali ya. Dan mungkin jika seandainya Adin mampu terbebas dari masalah yang Adin bicarakan kepada saya, ada di skala mana kira-kira? Jika Adin mampu bebas dari permasalahan? 10. Di angka 10 Ya. Oke, luar biasa sekali ya. Sekarang kira-kira yang perlu Adin lakukan itu apa sih untuk mencapai skala tersebut? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, kira-kira dengan cara apa nih Adin melakukannya? Mungkin dengan cara membiasakan diri. Membiasakan diri. Ada lagi selain itu? Ya, lebih menerima Lebih menerima dan tidak terlalu dipikirkan. dan tidak terlalu dipikirkan. Terus kira-kira apa lagi nih yang perlu terjadi pada diri Adin agar mampu naik 1 poin lagi ke atas gitu ya. Dari 6 mungkin naik ke poin selanjutnya. Ya. Apa yang Adin lakukan, harus Adin aku lakukan gitu? Mungkin lebih sadar lagi. Lebih sadar lagi. Nah, untuk membuat Adin lebih sadar lagi, kira-kira Adin itu harus melakukan apa? Sama seperti tadi mungkin. Sama seperti tadi. Ya. Oke. Adin, nah untuk mencapai tujuan itu, yaitu untuk lebih bisa menerima dan juga lebih bisa memaklumi gitu ya perilaku tersebut. Nah, Adin akan melakukan apa nih seminggu ke depan? Mungkin membaca buku, berolahraga, dan diskusi dengan teman. Oke. Ada lagi selain itu? Sudah. Cukup. Oke. Nah, untuk melakukan itu nih, barusan kan Adin udah bilang nih sama saya akan melakukan olahraga, membaca buku, dan diskusi sama teman-teman. Itu dalam 1 minggu ke depan, Adin agar itu terlaksanakan, metodenya seperti apa? Adin mau bikin jadwal kah, ataupun alarm kah, atau lain sebagainya gitu? Mungkin menjadwalkan kegiatan-kegiatan. Oke. Jadi Adin akan menjadwalkan selama 1 minggu ke depan untuk melakukan hal-hal positif yang berpotensi mencapai apa yang Adin inginkan. Oke, sebelum sesi ini saya tutup ya, saya ingin Adin menuliskan kesan pesan
selama sesi ini berlangsung gitu ya. Silahkan ditulis. Boleh dipegang dulu. Sementara saya juga akan menuliskan kesan dan juga pesan selama sesi ini berlangsung. Oke, boleh dibacakan? Jadi kesan pertama melakukan konseling, kesannya cukup membantu, pesan lebih baik lagi. Oke, luar biasa sekali ya. Dengan sesi pertama ini, alhamdulillah ya, Adin bisa terbantu dalam menemukan solusi gitu ya, dalam memecahkan masalah yang dialami oleh Adin. Saya mau membacakan juga. Saya sangat memahami dan juga mengerti gitu ya, apa yang menjadi permasalahan yang selama ini Adin alami. Saya sangat bangga karena Adin dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang saat ini Adin alami. Pesan saya tetap semangat dan stay positif. Oke, mungkin sesi ini dicukupkan sampai sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk mengikuti sesi konseling ini. Dan saya ingin Adin melaporkan hal-hal positif di sesi 2 nanti ya. Terima kasih banyak Adin.